Meskipun berhasil menjuarai Arab Club Champions Cup 2023, tak semerta-merta membuat Al Nassr ini jadi tim yang sudah sempurna, di mana itu terlihat dari 2 laga awal Saudi Pro League ketika Al Nassr harus kalah secara menyakitkan. Dan tentu saja dari kekalahan itu pastinya membuat evaluasi besar dibutuhkan. Dan menurut laporan dari Nasr Zone, pihak klub beserta pelatih sepakat untuk menuruti rekomendasi dari sang kapten yaitu Ronaldo untuk memboyong 1 playmaker dan 1 bek tengah. Hal itu berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya bahkan sejak musim lalu, kalau 2 titik itulah yang saat ini masih jadi PR. Dan pada akhirnya pilihan itu jatuh ke Otavio dan Aymeric Laporte. Lantas apakah kedatangan 2 pemain itu cukup untuk paling tidak menahan Al Hilal yang baru saja kedatangan Neymar? Al Nassr sepertinya ingin benar-benar memanfaatkan waktu bursa transfer yang tersisa untuk menambah kekuatan, di mana pasca kekalahan atas Al Tawon, Luis Castro secara terbuka mengatakan kalau timnya memang butuh paling tidak 2 pemain asing lagi. Sejalan dengan sang pelatih, Cristiano Ronaldo selaku kapten tim juga berpendapat demikian. Bahkan Ronaldo sendiri sampai berbicara langsung dengan manajemen tentang hal ini. Nah, tak butuh waktu lama Al Nassr sendiri pada akhirnya sudah resmi mendapatkan jasa Otavio dari FC Porto dan Aymeric Laporte dari Manchester City, di mana Otavio diboyong dengan nilai transfer 60 juta euro, sedangkan Laporte 20 juta euro. Tentu saja 2 nama pemain tadi meskipun tak setenar Neymar yang berlabuh ke Al Hilal, paling tidak sudah bisa membuat skuad Al Nassr ini jadi lebih seimbang dalam bertahan dan menyerang. Yap, untuk pertama kita bahas Otavio dulu. Meskipun pemain ini tergolong sebagai pemain yang gak populer-populer amat di Eropa, akan tetapi pemain 28 tahun itu adalah andalan bagi FC Porto dalam beberapa musim terakhir. Dan Otavio pun jelas sudah tahu betul gaya main Ronaldo mengingat keduanya bahu-membahu di timnas Portugal. Lebih dari itu, sebagai pemain Otavio ini tergolong serba bisa, di mana cukup ahli bermain di posisi sayap kanan ataupun nomor 10. Selain itu, tidak seperti pemain Portugal pada umumnya, permainan Otavio ini cenderung lebih simpel dan lebih berorientasi pada posisi serta timing. Ditambah kreativitasnya dalam membangun serangan, membuatnya jadi salah satu playmaker terbaik di Portugal setelah Bruno Fernandes ataupun Bernardo Silva. Musim lalu pun bersama Porto, Otavio mampu membuat 7 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Sesuatu yang diprediksi akan membuat lini serang Al Nassr jadi lebih kreatif dan tak melulu bergantung pada skill individu Mane dan Ronaldo. Kemudian Aymeric Laporte. Musim lalu ia memang hanya tampil 24 kali di semua kompetisi. Hal itu lantaran cedera yang dialaminya, sehingga membuatnya absen cukup lama. Akan tetapi secara kemampuan, Laporte ini jelas sangat oke. Sebagai bek modern, ia nggak cuma jago bertahan, melainkan juga jago dalam membangun serangan. Sehingga nantinya Al Nassr ini bisa bermain build up dari belakang dengan lebih baik dengan adanya Laporte sebagai komando di lini belakang.
Yap, sementara itu melihat bagaimana pihak manajemen Garcep dalam melihat kekurangan tim yang ada, membuat Luis Castro benar-benar merasa senang. Menurutnya, apa yang dilakukan manajemen Al Nassr hampir mirip dengan manajemen Botafogo, klub Brasil yang pernah dilatihnya, di mana itu berkaitan dengan membangun tim yang terorganisir. Proyek Al Nassr adalah proyek yang sedikit mirip dengan proyek Botafogo dan bertujuan untuk membangun tim yang terorganisir dan stabil pada tingkat tinggi, ucap Castro dilansir dari Nassr Zone. Ya, pada akhirnya kini patut dinanti apakah dengan skuad yang ada saat ini bisa membuat Al Nassr ini menebus dosa kekalahan di 2 pekan pertama Liga. Sebab bagaimanapun persaingan di musim ini memang lebih berat. Hal itu mengacu pada tim-tim besar lainnya yang juga memiliki bintang seperti Al Hilal yang kita tahu baru saja merekrut Neymar sebagai ikon utama. Belum lagi Al Ittihad, Al Ahly, dan Al Ettifaq yang tidak bisa dianggap remeh. So, sekali lagi buat The Dollovers dan fans Al Nassr yang beriman, enjoy the moment, oke? Setidaknya di Liga Padang Pasir ini, kalian masih bisa kok melihat banyak bintang top. Dibandingkan, cukup tahu lah ya.